Puji Tuhan, selamat pagi semuanya jemaat Tuhan yang ada di Sion Mangli. Kita bersyukur karena sampai pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita pergunakan waktu yang ada untuk kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh beribadah, maka berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Sama-sama kita berdiri, katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, karena Yesus telah mati bagi saudara dan saya. Terima kasih Dia yang telah menebus segala dosa-dosa kita. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan tak terukur.
Sembahlah Dia, sembahlah Dia, karena Dia yang layak terima segala pujian dan hormat. Kasih-Nya besar bagi kita. Dia rela mati di atas kayu salib hanya untuk saudara dan saya. Berikan syukurmu kepada Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau mengagungkan Engkau pagi ini Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau. Kami rindu membesarkan Engkau. Haleluya. Terima kasih. Hanya Engkau yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya rindu kita sama-sama katakan tak terukur kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah. Amin. Hanya Dia yang layak terima pujian. Amin. Segenap hatiku layaklah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap maragaku Terima kasih Kristus. Ibu Ita berdoa. Ibu Ita Doni. Maragaku dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan hadir di sini Tuhan, di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirlah Engkau di sini Tuhan, urapi kami satu demi satu Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum sampai di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan selalu menyertai mereka Tuhan, tibakan di tempat ini dengan selamat. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di tempat ini juga Tuhan. Engkau juga mengurapi mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, silakan duduk. Pagi ini tentunya kita semuanya bersyukur karena kasih Tuhan itu tidak bisa diukur dengan apa-apa, saudara ya. Yesus mati hanya untuk saudara dan saya. Itu yang paling penting dalam hidup kita, bersyukur. Itu yang terutama dalam kehidupan kita, bersyukur untuk kasih Tuhan kepada kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari kita mau pergunakan mulut kita, tangan kita untuk memuliakan Dia sebagai ucapan syukur kita kepada Dia. Haleluya. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi
Sama-sama kita berdiri, katakan, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Haleluya. Menyanyikan pujian ini dengan iman kita percaya bahwa darah Yesus menghapuskan segala dosa dan menyembuhkan segala kekhawatiran kita. Haleluya. Amin. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah kasih dan kuasa-Nya, tidak berubah. Katakan yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya, oh kasih Yesus, amin. Indah kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Katakan darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah, amin. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Sama-sama katakan, Dia kuatkan, amin. Percaya saudara, yang sakit pasti disembuhkan, yang susah dihiburkan, amin. Karena kasih Yesus itu sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya, amin. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi katakan, yang lemah Dia, aku percayalah ada Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya, haleluya, oh kasih Yesus, amin. Kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, dulu sekarang bahkan untuk selamanya. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah, amin. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Apa yang dapat kita balas untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita, selain kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Karena Dialah Allah yang setia, Dialah Bapa yang mulia, Dia besar, Dia yang telah memulihkan, Dia yang telah menyelamatkan hidup kita. Amin. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar.
Tuhan, Kau pulihkan hidupku, kan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menyelamatkan hidupku. Amin, haleluya. Selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Lihat kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, hanya Kaulah pengharapanku, Kaulah harapanku. Hidupku di dalam-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Amin. Dengan segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Amin, amin Terima kasih Tuhan. Amin, 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 Yesus.
Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur sebab kasih karunia demi kasih karunia Allah limpah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa pembelaan Tuhan melalui kehadirannya selalu nyata dalam kehidupan kita. Ini saya melihat Vini ini sudah juara 1 belum? Wah, selamat Vini, membawa nama harum buat Jember. Oh, dan Bondowoso. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di dunia yang semakin sukar. Saya yakin kita semua merasakannya. Sudah ada 2 negara yang kolaps ya. Pertama Sri Lanka, dan yang terakhir saya dengar di DW, juga di France, di Al Jazeera, Ekuador sudah kolaps. Kalau sudah kolaps itu saudara banyak demo, ya, apalagi inflasi terjadi di mana-mana akibat perang di Ukraina yang belum selesai. Saudara, terakhir ini Rusia mengebom mall yang dipadati dengan orang, sekitar 1.000 orang dibom itu. Saya sekarang cukup rajin melihat CNN internasional. Wah, ngeri saudara. Mudah-mudahan usaha Pak Jokowi membuahkan hasil. Ya, waktu ke Ukraina dan ke Rusia. Ini Amerika sudah nambah rudal taktisnya dibawa ke Ukraina. Saya melihat berita kapan hari itu sukarelawan tentara dari Amerika mengebom tank dari Rusia itu. Gawat saudara, terutama masalah yang ditimbulkan masalah ekonomi ya, masalah energi itu sudah terasa. Pak Jokowi mengharapkan supaya kita berhemat saudara, supaya kalau mungkin terjadi inflasi, krisis, negara punya cadangan, kita juga punya cadangan. Ya baik-baiklah kita berusaha, tetapi jangan khawatir, nanti khotbahnya temanya jangan khawatir. Sekarang ini mulai tanggal 1 sudah diberlakukan kalau mau membeli BBM bersubsidi itu harus punya My Pertamina. Bapak Ibu harus punya My Pertamina karena akan dikontrol pemakaian BBM bersubsidi. Tapi kemarin email saya suruh beli masih bisa beli Pertalite, karena itu yang masih bisa terjangkau. Ya, kalau sudah Pertamax itu sudah mahal sekali, ya 12.500. Mungkin akan dijatai pemakaian Pertalite karena memang setiap pembelian akan dicatat, kita harus mendaftarkan nomor kendaraan kita. Kalau sudah melebihi kuota, kita harus beli Pertamax mau tidak mau. Kehidupan semakin sulit. Ada begitu banyak hal yang dapat kita khawatirkan. Ekonomi kita, kebutuhan hidup kita sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Tapi pagi ini, saudara, saya seri Injil Lukas, kita belajar dan Tuhan mau supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang khawatir tentang kebutuhan hidup kita. Tidak ada sesuatu pun di antara kita yang boleh khawatir tentang uang. Kenapa uang? Karena uang adalah alat tukar yang kita pakai untuk membeli makanan, membeli pakaian dan apapun yang kita butuhkan. Jangan khawatir, dan kita harus dapat mengatasi segala kekhawatiran kita jika itu sudah mulai menggerayang di pikiran kita, mulai merasuki di hati kita. Amin. Mari Mas Riki tolong dibaca di dalam Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayat 34. Ya.
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ngomong tentang uang, semua kita perlu uang. Ya bayar. Kalau nggak perlu, silakan dibawa ke depan. Uang-uangnya saya siap menerimanya. Setiap kita ini membutuhkan uang. Tapi hidup kita tidak bergantung oleh seberapa banyak uang yang kita miliki. Amin. Minggu lalu kita telah belajar tentang bahaya dari ketamakan dan bahaya kalau kita hidup di dunia ini tanpa memikirkan kekekalan. Jangan sampai kita menjadi seorang kaya yang bodoh itu. Ya. Dia menjadi kaya untuk dirinya sendiri tetapi miskin ya di hadapan Allah, tidak kaya di hadapan Allah. Sehingga ketika Allah mencabut nyawanya, maka dia terpisah dari hartanya. Dan karena dia tidak memikirkan kekekalan, maka hidup setelah kematiannya sengsara di dalam penghukuman kekal. Saudara, uang bisa disamakan dengan cinta ya, kasih sayang. Uang dan cinta kasih sayang itu bisa memberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ya Pak ya, muda-mudi yang saling jatuh cinta, yang kasmaran, rasanya semua penduduk ngekos di muka bumi ini, dunia milik mereka. Lapar pun ketemu pacar, senangnya luar biasa. Makan sepiring berdua nikmat ya, duduk beralas koran nikmat, asal berdua cinta. Demikian juga dengan uang. Kalau orang memiliki uang senangnya nggak ketulungan ya. Ya yang nggak punya uang, bahasa kerennya tongpes, kantong kempes, dompet tipis, sudah sedihnya nggak ketulungan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa uang itu juga dapat disamakan dengan kematian. Kenapa? Karena uang itu adalah sumber kekhawatiran terbesar manusia. Karena uang, orang terjerumus dalam berbagai-bagai macam duka, berbagai-bagai macam penderitaan. Karena uang membuat orang kehilangan nyawanya. Jadi selain uang bisa menjadi sumber kebahagiaan terbesar manusia, tetapi di saat yang sama uang juga dapat menjadi bahaya terbesar, kematian yang menakutkan, sebab uang adalah satu hal yang menjadi sumber kecemasan yang sangat besar. Itu sebabnya kenapa baca di Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan itu lebih banyak bicara soal uang daripada surga atau neraka. Perhatikan saja. Makanya kalau pendeta gak banyak khotbah soal uang, salah juga ya. Kenapa? Karena uang bisa menjadi jerat yang sangat kuat untuk orang-orang percaya. Ingat kita belajar minggu yang lalu, bukan soal boleh tidak bolehnya kita mengejar kekayaan, tetapi kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak akan mengejar dunia ini. Kita tidak bisa secara bersamaan beribadah kepada Allah dan menyembah Mamon. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Makanya Tuhan menasihatkan kita supaya kita tidak khawatir tentang uang. Saudara, saya harus mengingatkan, kecenderungan kita itu selalu khawatir tentang uang. Kebanyakan orang ya. Kebanyakan orang kalau tidak punya uang, kita khawatir gimana cara dapat uang. Kita mikir, kita berusaha, kita jungkir balik gimana cara dapat uang. Kalau sudah punya uang masih mikir, cukup gak ya segini ya. Rasanya gak ada puasnya gitu loh ya saudara. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu mungkin punya hiburan ya, suka mancing. Mungkin mancing 2 jam dapat 4 kilo ikan, cukup untuk makan sehari satu keluarga. Lalu orang bilang, coba kamu mancing 4 jam, bisa dapat 8. Lalu sudah 4 jam mancing, coba kamu mancing 6 jam, lama-lama 24 jam mancing. Karena gak ada puasnya. Dan orang berusaha untuk mengumpulkan harta seperti orang kaya yang bodoh itu.
Ini kecenderungan kita, saudara. Dan kalau kita sudah mulai khawatir itu seperti ketakutan yang masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita. Mula-mulanya kecil, saudara ya. Mula-mulanya kecil, tetapi kalau tidak diwaspadai, didorong terus, kekhawatiran itu akan menjadi besar dan mengambil sukacita kita, mengambil damai sejahtera kita. Ada yang memprotes lagu itu. Hati senang walaupun tak punya uang. Ada yang protes buat TikTok. Saudara, kerja. Karena hati senang gak punya uang tuh salah katanya. Gak punya uang gak bisa jajan, gak bisa beli es krim. Tapi menurut saya ada benarnya. Orang percaya bisa senang sekalipun tidak ada uang. Kenapa, saudara? Sebab ada Tuhan bersama-sama dengan kita, ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin, saudara. Tuh, gak ada amin. Elia gak punya uang, di tepi sungai Kerit, makan 3,5 tahun tidak lapar. Iya om, cuma makan roti sama minum air putih. Lebih baik makan roti minum sama air putih daripada tidak makan sama sekali. Amin, saudara. Amin. Bangsa Israel di padang belantara selama 40 tahun gak punya hepeng. Tahu hepeng? Gak punya uang, tapi hidup dipelihara oleh Tuhan. Saudara, hati-hati, jangan membiarkan kekhawatiran itu merayap di pikiran kita. Makanya Tuhan Yesus ingin supaya para pengikutnya, para murid pada waktu itu, dan kita semua yang percaya kepadanya, untuk kita bebas dari kekhawatiran tentang kebutuhan hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Bebas dari kekhawatiran. Setelah Yesus berbicara mengenai bahaya dari keserakahan, bahaya dari hidup untuk diri sendiri, mengabaikan kekekalan, maka dia berbicara kepada murid-muridnya, jangan khawatir tentang uang yang mungkin saat itu mereka juga mengalami kekhawatiran. Bisa jadi murid-murid berpikir, lah nanti bagaimana kalau saya nggak punya uang, bagaimana saya besok? Bagaimana saya besok lusa, bagaimana keluarga saya? Tapi Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir, sebab apa? Kekhawatiran itu bertentangan dengan iman kepada Tuhan yang memelihara kita. Amin, saudara. Kalau Bapak Ibu percaya Tuhan memelihara Bapak Ibu, apakah kita perlu khawatir? Halo? Enggak. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hidupi. Amin. Jadi kekhawatiran itu bertentangan dengan kepercayaan kita. Makanya kalau orang Kristen khawatir tentang uang, dikatakan, hai kamu yang kurang percaya. Saya kemarin telepon sama teman-teman. Ya apa, besok budal kamu ke Malang? Enggak Don. Apa? Sibuk aku. Sibuk apa nih? Kita janjian mau ke sana terus enggak jadi kok sibuk. Ora. Ini bahasa Jawa. Enggak. Aku ini butuh uang sekolah anakku. Jadi aku enggak berani keluar. Sekali keluar ke Malang enggak cukup 1 juta. Saudara, itu berhikmat tapi tidak khawatir. Amin, saudara ya. Amin. Beda loh. Khawatir sama mengusahakan. Kita bisa berusaha tanpa khawatir, tapi kita juga bisa berusaha dengan penuh kekhawatiran. Oh ternyata ya mikir, podo om tak bilang gitu. Loh apa om? Ini uang telu atau ini kos ini, bayar UKT,
bayar uang pembangunan. Ketika dipikir langsung bawa gitar, jrek, jangan kamu khawatir. Aman saudara. Karena kekhawatiran itu bertentangan dengan iman. Makanya bahaya dari kekhawatiran bukan akan pertama-tama merusak hidup kita, memang khawatir itu mengeringkan tulang, tapi saudara, lebih mengerikan kekhawatiran itu mempermalukan Tuhan. Apa kamu stres? Iya, aku bingung ini ya apa besok. Tuh, katanya Tuhanmu berkuasa, katanya Tuhanmu hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Kita bisa diejek, saudara. Makanya Tuhan mengajar murid-muridnya, mengajar kita. Jangan khawatir, percaya, aku memeliharamu. Amin, saudara. Jangan kamu khawatir. Ubah fokus hidupmu. Jangan mencari apa yang dicari oleh dunia yang tidak mengenal Allah. Ubah fokus hidupmu. Cari kerajaannya, cari kebenarannya. Maka semua yang kamu butuhkan akan aku berikan kepadamu. Amin. Ini janji Tuhan yang luar biasa bagi kita. Mari saudara, sebagai pengikut Kristus, jangan hidup kita bertentangan dengan kebenaran. Karena kekhawatiran bertentangan dengan iman kepada Dia yang sanggup memelihara kita. Karena mengejar dunia, mengejar kekayaan, bertentangan dengan mencari kerajaan Allah. Baik, saya mau terangkan supaya tidak ada kesalahpahaman. Oh, lek ngono tak turu ae. Gak usah khawatir kok, nanti kan Tuhan bisa melempar segepok uang. Oh, enggak begitu, saudara. Tetap kerja, tetapi tidak khawatir. Amin. Saya tetap melayani, saya tetap harus pergi, tetapi saya tidak khawatir. Jalani aja, karena saya tahu Dia peliharaku. Amin, saudara. Dia peliharaku. Nyanyi yuk. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Maknyes rasanya. Tadi pagi Jiu bangun pagi udah ngomong, bukan selamat pagi papa, enggak, jok lali pak, bayar pesosan terakhir tanggal 3. Dia kok ya anak tuh kalau pagi, mat pagi papa, I love you, pagi papa jok lali ya bayar. Mari kita belajar supaya kita nggak salah paham. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir, percayalah bahwa Bapamu di surga pasti memelihara kamu. Amin. Saudara bisa percaya sama Tuhan? Kalau saudara mempercayakan keselamatan saudara kepada Yesus, kalau saudara mempercayakan masa depan saudara dikekalkan kepada Yesus, masa kita nggak percaya untuk urusan-urusan kebutuhan hidup kita sehari-hari? Amin. Amin. Seharusnya bisa percaya. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan itu percaya, aku pasti masuk surga, Tuhan berkuasa, aku mewarisi, tapi nggak percaya dengan aku pasti dicukupkan hari ini. Seringkali gagal. Ya Pak, ya. Nah, kalau kita bisa mempercayakan jiwa kita kepada Yesus, masa kita nggak bisa mempercayakan kampung tengah kita kepada Yesus? Seharusnya bisa, saudara. Perhatikan Yesus berkata ayat 22,
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Memang ada beberapa orang yang menyalah atau mengartikan salah kata-kata jangan kamu khawatir. Mereka mengatakan, sudah tidak usah khawatir, kamu tidak perlu bersusah-susah memikirkan bagaimana bekerja, gak perlu susah-susah memberi tenaga untuk bekerja. Udah, kamu tidak perlu melakukan itu, gak perlu punya tabungan untuk masa depan, gak perlu, karena Tuhan berkata jangan khawatir. Itu salah. Itu salah. Saya salut sama kesaksian Pak Ani yang lalu itu, ya harus bekerja jalan. Tapi paling enak ditemenin sama istri katanya. Nah, saya kemarin mau konseling, saya bilang, "Ma, ikut enggak?" Dan sudah bercanda, dia udah mulai dari saya, awas semuanya. Dan dia punya kesibukan lain. Enggak, ada orang yang ngomong, enggak usah nabung, enggak usah beli asuransi kesehatan. Pendeta yang enggak punya asuransi kesehatan enggak punya iman. Oh, saudara. Pak Doni punya asuransi, punya, enggak punya iman. Pendeta enggak punya iman. Loh, itu terjadi. Saya kadang-kadang dikatakan sudah enggak rohani lagi, saudara ya. Ya, percaya saja dong sama Tuhan. Kadang dulu, yuk kita toto, yuk masa depan kita setelah ini bagaimana? Enggak perlu, kalau aku mati karep-karepe Tuhan dadi ini koyo opo. Enggak bisa, saudara. Saya harus nata mulai sekarang. Saya bersyukur punya istri yang bisa menata. Oh, kalau enggak, saya ini boros, saudara. Loh, jujur. Kalau dia enggak strength itu enggak bisa. Jadi itu salah seperti itu. Jangan khawatir atau cemas, tidak berarti Tuhan itu menyetujui kemalasan, menyetujui ketidakmauan untuk berusaha, tidak. Bahkan kita ini diperintahkan untuk memperhatikan masalah kebutuhan kita, memikirkannya, berjuang untuk melakukan itu. Amsal pasal 27 ayat 23 sampai 24. Atau sampai ayat 20 berapa itu? 27. Coba. Iya. Tunggu. Ini suruh mikirkan, saudara. Harta kita dipikirkan. Perhatikan lo ya. Domba-dombamu, kawananmu, ceken tabunganmu tambah munggah atau tambah turun. Penghasilanmu gimana? Harus diperhatikan. Berupaya lebih baik lagi. Terus betul, tidak abadi. Nah, itu saudara, hati-hati, yang kita punya bisa hilang dengan sekejap. Ya, tahu-tahu dijamret orang, tahu-tahu kebakaran. Makanya harus diperhatikan baik-baik. Diperhatikan baik-baik. Ayat 25. Iya. Iya, dalam masa-masa khusus, pada masa-masa krisis, masa-masa membutuhkan, kita punya sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Makanya saya senang Pak Jokowi bilang, saya minta ya masyarakat berhemat. Oh, perlu, saudara. Terus? Amin. Loh, kita ini disuruh mikir, bukan berarti gak usah mikir. Pak, mau makan gak? Apa hari ini? Gak usah pikir, Tuhan nanti kasih makanan.
Papa enggak kerja, enggak usah mikir. Tuhan pelihara kita. Lihat saya tak. Contoh belajar, mau ujian, lo kok nge-game? Tenang, Tuhan kasih hikmat, kasih jawaban waktu ada persoalan. Enggak ada ceritanya. Lihat, Tuhan kan udah menyediakan makanan untuk burung-burung, tuh ada cacing, ada semut, sampai ada serangga di sini sudah. Tapi tetap burung harus cari, harus terbang, harus mencari cacing itu. Amin, saudara. Kadang ikan bermigrasi puluhan kilo, ratusan kilo, ribuan kilo. Untuk apa? Untuk mencari makanan. Tahu di mana ada makanan itu langsung paus bungkuk itu ke sana. Saya suka nonton itu, migrasi untuk mencari makanan. Singa itu mengikuti prey-nya, buruannya sampai puluhan kilometer. Makanya Iwan Fals nyanyi apa? Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Untuk apa? Untuk cari rezeki. Tetap saudara tidak bisa. Tapi apa maksud Tuhan? Jangan engkau mengkhawatirkan itu secara berlebihan, sehingga rusaklah hidupmu, sehingga terpecahlah pikiranmu. Engkau tidak bisa fokus untuk berhubungan dekat dengan aku. Amin, saudara. Jadi kata khawatir dalam ayat 22 itu berbeda dari ayat 29. Saya ngecek kembali semalam di kamus, kata khawatir dari kata merimnao, artinya apa? Terbagi, terpisah. Seperti ketika Tuhan menegur Marta dalam Lukas 10 ayat 41-42, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang paling utama, yang tidak dapat diambil daripadanya. Amin. Itu merimnao, khawatir itu terpecah pikirannya. Gak bisa fokus pada satu hal. Saudara bisa gak menghasilkan sesuatu yang baik kalau tidak fokus? Marta itu terpecah pikirannya. Mau masak capcay tapi kopi belum jadi. Camilannya apa? Masak capcay belum selesai. Goreng tempe goreng, ngecom kopi, bengong. Aduh capcaynya gosong, kopinya tumpah. Waduh bingung saudara. Lagi belajar, kling-klung. Belajar lagi, ding. Halo. Belajar, deloken TikTokku. Ding. Mereka ngantuk. Plek, sesuk ulangane dapat 100 salah. Nah saudara, kalau kebaktian seperti ini pikirannya bercabang tidak? Yo. Sementara dengar khotbah, waduh rek aku lali. Ayamnya gak tak masuk no kulkas, ya apa nek dijogo kucing. Waktunya khotbah, amin. 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 Baru amin. Tapi apa yang diamenkan? Hati-hati kalau pikiran semua tidak terpecah. Saudara, Tuhan mau mengatakan, Maria, Maria, kamu sibuk untuk hal-hal yang tidak berharga. Kamu merusak kesempatan terbaik untuk menerima berkat yang datang daripadaku. Amin. Banyak orang tidak mengalami berkat Tuhan karena apa? Tidak fokus pada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata seperti, kenapa sih kita tidak harus khawatir? Sebab ternyata kehidupan yang sesungguhnya itu bukan perkara tubuh, tetapi masalah rohani, saudara. Ini yang harusnya tidak membuat kita khawatir, ya. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Inti kehidupan itu adalah hal-hal rohani, bukan tubuh atau bukan masalah kebendaan. Saya tidak berbicara mengenai Yesus, tidak bicara tentang jam tangan, tidak
tidak berbicara tentang dasi, penjepit dasi, tidak bicara tentang ikat pinggang atau sepatu, tapi dia bicara soal makanan dan pakaian. Dengan kata lain saudara, hidup yang penting, yang utama itu masalah rohani, masalah jiwa. Bahkan makanan dan pakaian tidak lebih penting dari masalah rohani, dari masalah jiwa. Dan saya lebih memahami lagu pujian lama sekarang. Biar miskin di dunia, tapi kaya di... Dulu saya nggak terima, boleh iso kaya di dunia, kaya di surga. Tapi maksudnya saudara, bahwa lagu itu mau mengajarkan hidup yang utama, yang penting bukan kebendaan, bukan tubuh, bukan yang di dunia ini. Tapi yang penting itu adalah kehidupan rohani, kehidupan jiwa yang nantinya akan hidup kekal selama-lamanya dalam kerajaan surga. Amin. Bahkan makanan dan pakaian tidak lebih penting. Kita tidak boleh mengutamakan itu lebih dari kehidupan rohani kita. Itu maksudnya. Jujur, selama ini Tuhan menjadi yang terutama atau menjadi sebagian kecil bagian dalam kehidupan kita yang lebih kita ingat pada waktu hari Minggu atau jam-jam doa lainnya? Ataukah dia telah menjadi yang terutama dalam hidup kita? Itu pertanyaan yang harus kita gumuli, saudara. Hal yang utama dalam hidup ini adalah bukan soal aku punya ini, punya itu. Yang terutama adalah apakah aku memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Apakah aku memiliki persekutuan dengan Tuhan. Itu lebih penting, baik dari makanan maupun pakaian. Saudara, mungkin saudara tidak punya makanan yang dapat dikatakan mewah, baik, ya seperti Elia di Sungai Kerit, cuman roti bundar dan air putih selama 3,5 tahun. Kita makan tempe tahu 3 hari aja udah sepaneng saudara. Tempe tahu terus. Mbok yo sate kambing marah. Saudara belum dikasih makan roti bundar dan air putih 3,5 tahun loh ya. Tapi Elia punya hubungan dengan Tuhan, itu yang penting. Amin saudara. Kalau kita sekalipun sederhana dalam hidup ini, tetapi kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang benar, kita memiliki hal yang paling utama dalam hidup ini. Loh, gak diamin. Amin. Tetapi sekalipun kita punya pakaian yang bagus, seperti saya sekarang ini pakai dasi, pakai baju putih, saya bersyukur baru dibelikan beberapa waktu yang lalu sama istri saya yang paling cantik di dunia ini. Dia kasihan lihat suaminya kok bajunya wis mangkak, dibelikan. Sekarang saya pakai sepatu nih, wah sepatunya warna abu-abu, Alkitabnya juga abu-abu, matching. Maaf itu cuma kebetulan. Tetapi kalau saya tidak memiliki hubungan dengan Tuhan yang benar, saya tidak memiliki yang utama dalam hidup ini. Orang berkata, iya om, tapi aku kelaparan gimana? Lebih baik kamu lapar daripada kamu menderita di neraka. Amin saudara. Tapi ya apa om, aku tidak bisa ngeceng, TikTokku masa pakai baju itu terus. Harusnya kan ganti-ganti terus om. Lebih baik gak TikTokan daripada kamu masuk penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Tuhan bilang, nih 10M, pilih 10M atau pilih menjadi anak-anakku. Pilih mana saudara? Ini disuruh memilih loh ya. Jangan jawab, ya Tuhan aku mau 10M dan mau jadi anakmu. Enggak. Ini milih loh ya. Ayo pilih mana sekarang? Ini 10M atau jadi anak Tuhan? Ya itu dia. Jangan dijawab, ya oleh aku mau dua-duanya Tuhan. Tuhan suruh milih kok. Saudara, 10M tanpa Tuhan, kamu tidak bahagia, mati masuk neraka. Tapi 0M bersama dengan Tuhan, cukup setiap hari
mati masuk surga. Amin. Saudara, saya ini ditraktir makan, saudara, minta ampun. Menunya itu, saudara, yang teke sak piring, saudara. Ya Pak ya? Ini ada susu 1 ceret besar. Paling maksimal saya ngambil 2 gelas. 3 gelas kelempokan kata orang Jerman. Ada sambal enak, saudara, sambal bulen, saya promosi. Sambal istri saya enak. Kasih saya 1 botol. Paling minta 1 sendok udah cukup karena pedasnya menggigit, saudara. Haleluya. Iya toh. Yang penting itu hubungan dengan Tuhan. Maksudnya begini, saudara ya. Kalau kita mau khawatir, jangan khawatirkan sesuatu yang tidak penting. Amin. Kalau mau khawatir, khawatirkan tentang hubunganmu dengan Tuhan. Banyak orang gini, waduh, aku kerja telat ya apa ya? Waduh, kalau aku kerja tidak baik seperti apa aja. Tapi kalau ke gereja telat ya karepmu, teko terlambat ya karepmu, gak dipikiri, saudara. Haleluya. Ya Pak ya. Wah, kalau aku gak cepat selesaikan pekerjaan ini, nanti aku akan seperti apa? Tapi kalau aku gak selesaikan pekerjaan Tuhan ini, aku bagaimana? Gak dipikir. Tetap kalau mau khawatir, kalau yang biasa wis kerjakan, gak usah khawatir. Tuhan, saya kerjakan yang terbaik, saya pasrah, gak saya ambil hati, aku percaya berkat Tuhan. Tapi kalau masalah rohani, khawatirkan dengan sungguh-sungguh, aku mau memberi yang terbaik, aku mau melayani dengan benar, aku mau berkhotbah yang terbaik. Waduh saudara, kalau mau ketemu pejabat, lihat, ngacanya sampai 10 kali. Nggak boleh sobek sedikit, saudara. Tapi kalau ke gereja pakai kulot ya nggak apa-apa. Ayo milih mana. Kalau mau ketemu pemerintah, sepatunya disikat sampai kulitnya keluar semuanya. Ke gereja sepatu nggak disikat, pokoknya teko. Nah ini loh saudara. Ya, kalau mau jalan-jalan, persiapannya yang terbaik. Tidur malam istirahat, besok kita nyetir jauh ke Malang, tidur cepat. Sangune sing akeh. Kalau ke gereja nonton bola sik, sangune sing didik. Iya, ya. Loh, saya juga ya gitu. Saya kalau makan sama anak-anak royal, persembahan nih sedikit sekali. Lek beli bakso, tambah. Persembahan ono susuke gak ya? Lek nonton bola dibelani jam 2 pagi sampai jam 4, kebaktian jam 9. Sik ngantuk, Om. Kok yo jam 4 ae, diganti jam 4 yo gak teko maneh, saudara. Ndelok cross, ngantuk jam 4. Maksudnya Tuhan itu khawatir, kerja yang benar. Tapi kalau mau khawatir, khawatirkan hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Jangan khawatir sebab Tuhan itu memelihara kamu jauh lebih baik daripada memelihara burung gagak. Nah kalau gagak dipelihara, apalagi kita ciptaan yang termulia ini, saudara. Kalau Tuhan memelihara rumput di ladang dengan bunga yang begitu indah, apalagi saudara, Tuhan memelihara kita. Tadi saya habis khotbah seperti ini, di gereja tiba-tiba ada jemaat bawa 1 kresek. Kreseknya nggak hitam lagi, kreseknya putih, saudara. Ini Om Doni. Terima kasih. Datang yang lain, apa itu Om? Wih, pakan koi rek, katanya. Loh, koi aja dipelihara, masa pendetanya nggak dipelihara? Loh, jemaat lo kasih makan koi. Itu tak taruh kalau tidak percaya, cek di belakang mobil.
Koi loh, sampai jemaat belikan pakanan ikan koi saya. Mungkin waktu doa Tuhan berbicara, duit Pak Doni entek gitu pakan koi. Tuh kono pakan koi kono. Tapi maksud saya begini, Tuhan bicara sama jemaat tuh, itu mungkin itu Pak Doni uangnya udah habis untuk beli pakan koi. Nah, sana belikan sana, mungkin gitu ya. Loh, koi aja dipiara. Saudara, jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir, karena kekhawatiran gak ada gunanya. Gak menambahkan sehasta pada jalan hidup kita. Orang kaya yang uangnya begitu banyak, yang hasil tanahnya melimpah-limpah, yang lumbungnya diperbesar, baru selesai bangun lumbung, hari itu juga mati dia. Saudara, orang yang khawatir itu gak ada manfaatnya. Seringkali kebanyakan kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Seringkali kekhawatiran kita itu untuk hal-hal yang tidak bisa diubah. Makanya kita harus sadar mana realita, mana permasalahan. Masalah harus diselesaikan, tetapi realita harus diterima dengan syukur. Amin, Bapak Ibu. Ya, masalah harus diperjuangkan, dirubah, tapi realita nggak dapat bersyukur. Saudara, kalau misalkan hidung saya ini ada polip, ya saya pergi ke dokter THT. Kalau gigi saya ada sakit, saya pergi ke Prof. Dwi. Tapi kalau kulit saya hitam, saya nggak akan kemana-mana, saudara, itu nggak bisa saya rubah. Kalau hidung saya agak pesek seperti ini, ya saya nggak kemana-mana, saya nggak akan operasi plastik. Amin. Tapi kalau perut gendut, saya bisa berusaha untuk menjadi kurus. Tapi kalau misalkan mata saya kurang sipit, saya nggak akan operasi menyipitkan mata. Yang matanya sipit, jangan mau jadi lebar, pengen dipuji Iwan Fals. Mata indah bola pingpong, masihkah kau kosong? Dia lo kosong, saudara. Cepetan tuh, dek. Amin, Bapak Ibu. Harus, saudara. Dan jangan khawatir, saudara. Karena kekhawatiran tidak bermanfaat sama sekali. Kekhawatiran justru membuktikan iman kita kecil. Kekhawatiran justru akan membuat nama Tuhan tidak dipermuliakan. Dia yang menyerahkan anaknya bagi kita, dia pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Hal yang kedua, saudara, harus ganti posisi, ganti arah, ganti fokus. Karena hal-hal rohani itu yang penting, karena masa depan di kekekalan itu yang penting, dan harta duniawi itu perkara sepele, saudara, perkara-perkara yang dicari oleh dunia, bukan dicari oleh anak-anak Allah. Maka fokusnya jangan mencari apa yang dicari oleh dunia yang tidak mengenal Allah, yaitu segala harta benda duniawi. Tapi harus fokus kita berubah untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Saudara, kalau saudara mencari dunia, saudara kehilangan hal yang utama, saudara binasa di dalam hartamu. Kalau saudara mencari Tuhan, dia berjanji apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Berubah fokus, tetap kerja, saudara, tetap berusaha, tapi jangan lupakan Tuhan. Waktu ibadah, ya ibadah. Ketika duduk berdoa, matikan sudah HP-nya. Kok kenapa lihat HP terus? Tunggu kepastian order, tambah gak oleh order, saudara. Saya ingat kesaksian Prof. Dwi dulu. Diberikan waktu 2 hari dalam 1 minggu kosong ya. Selasa dan Kamis, apa jadi miskin? Enggak, saudara. Mobilnya nambah, jenggotnya juga tambah banyak. Diberkati oleh Tuhan. Iya kan? 2 hari itu berapa cuannya itu?
Ya kan? Ada orang yang nggak bisa kebaktian hari Minggu. Om toko kule rame ini hari Minggu. Tak tutup, nanti miskin aku. Waduh saudara, rubah fokus. Amin. Amin. Rubah fokus. Tuhan aja seorang pekerja yang giat libur hari yang ke-7. Kita ini memang kecenderungannya kurang-kurang terus. Tapi ingat, yang saudara kurangi, yang saudara anggap kurang, itu bukan sesuatu yang berguna, bukan sesuatu yang utama maksud saya. Tapi justru hidup kita, keselamatan kita, itu yang paling utama. Ingat, di mana hartamu berada, di situ hatimu Kalau harta saudara di bumi, hatimu ada di bumi, makanya nggak mikir Tuhan, nggak pikir ibadah, nggak mikir pelayanan, nggak pikir persekutuan. Tapi kalau hatimu di surga, hatimu ada pada Tuhan, engkau akan setia berdoa, engkau akan setia beribadah, engkau akan melayani Tuhan, sebab harta kita ada di surga. Jangan khawatir, bekerja sebagaimana seharusnya. Orang Kristen itu pekerja yang baik. Tetapi orang Kristen tidak mengkhawatirkan hal-hal duniawi. Orang Kristen mengkhawatirkan hal-hal rohani. Amin. Kenapa? Sebab hidup yang utama bukan yang jasmani. Hidup itu hidup rohani, persekutuan dengan Tuhan. Tatkala kita khawatir, kita sedang menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Tatkala kita mengejar dunia ini, kita sementara meninggalkan kerajaan Allah. Tapi kalau saudara mencari kerajaan Allah, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Maka semuanya itu, kata firman Tuhan, akan ditambahkan kepadamu. Apa itu? Makanan kita, pakaian kita, kesehatan kita, apapun yang kita butuhkan akan dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdiri. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama dia. Yang terutama di dalam hidup ini, menggunakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta. Katakan yang terutama adalah Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama
Mari kalau kita masih salah fokus seperti orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu. Mari kita komitmen pagi ini, Tuhan, aku akan menjadi kaya di hadapan-Mu. Mari kalau kita masih khawatir akan kebutuhan-kebutuhan hidup kita, mari kita berkomitmen, Tuhan, aku tidak khawatir hari ini, sebab Engkau memelihara kami. Mari kalau kita masih terus terjebak mengejar apa yang dikejar oleh dunia yang tidak mengenal Allah, mari kita komitmen pagi ini, Tuhan, aku mau mencari kerajaan-Mu dan kebenaran. Dan tatkala kita fokus untuk menjadi kaya di hadapan Allah, tatkala kita percaya pada pemeliharaan Allah yang hebat atas kehidupan kita, tatkala kita mencari kerajaan-Nya, janjinya luar biasa, maka semuanya itu yang dicari oleh bangsa-bangsa, kebutuhan hidup kita akan ditambahkan juga kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama. Dan kasih Kristus, Bapak Vima akan berdoa. Yang terutama di dalam hidup ini, Tuhan, benar Tuhan, itulah yang menjadi seruan hidup kami pada siang hari ini. Yang terutama di dalam kehidupan kami adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebagaimana anjuran firman-Mu Tuhan, bahwa kami mendahulukan untuk mencari kerajaan-Mu, maka semua itu akan ditambahkan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, mengajar kami pada siang hari ini Tuhan, untuk kami tidak perlu khawatir di dalam kehidupan ini, karena kami percaya pertolongan demi pertolongan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu menguatkan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami pada saat ini kami bisa merubah cara pandang hidup kami tentang dunia ini. Terima kasih Tuhan, jika kami mendahulukan tentang kerajaan-Mu, tentang pelayanan-pelayanan kepada-Mu Tuhan, maka sesungguhnya hal-hal yang lain akan Engkau tambahkan dan berikan kepada kami. Kami percaya janji-janji-Mu dan firman-Mu itu benar Tuhan, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran ini kepada kami semua Tuhan. Engkau urapi terus dengan kuasa Roh Kudus, agar hamba-Mu semakin hari semakin terberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, dimanapun dia melayani. Semoga Tuhan memberkati juga keluarga dan juga anak-anaknya semua. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, pada kesempatan yang baik ini kami akan menerima Tuhan perjamuan rasa yang kudus Tuhan, sebagai pengingat bagi kami Tuhan, bahwa Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah rela Tuhan mengorbankan diri-Mu untuk menyelamatkan kami. Terima kasih. Tidak ada kasih yang paling besar di dunia ini selain kasih-Mu Tuhan, yang rela mati bagi kami untuk menyelamatkan semua kami, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu saja. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.